Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang kamu nantikan. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Knight of Swords. Sebenarnya, apapun yang kau pikirkan saat ini tentang kemajuan diri kamu ataupun tentang perubahan diri kamu, itu bisa terjadi. Karena aku ngelihat di sini ada kekuatan yang kamu miliki. Dan ini adalah sebuah kesempatan kamu untuk benar-benar bisa action gitu loh. Ya, apa yang sudah kau pikirkan itu bisa terwujud. Asal kamu benar-benar mengangkat pedang kamu dan action. Begitu. Tapi tetap kamu harus berhati-hati. Kenapa? Karena aku ngelihat ya, di sini di kartu The Tower, ini pernah kamu berada di posisi hati yang terluka, hati yang tersakiti, atau hancur, stuck di keuangan, ya. Jadi aku ngerasa di saat kamu berpikir untuk tidak mau berada di kondisi ini, di posisi ini, maka kamu bisa untuk merubahnya. Karena di sini ada The Hangman, perubahan, dan ini The Magician, sebuah keajaiban. Jadi apapun yang kau pikirkan saat ini, coba lakukanlah sesuai dengan petunjuk dari intuisi kamu, maka keajaiban akan datang. Intinya kamu jangan fokus kepada rasa sakit, kamu jangan fokus kepada kesedihan kamu, kehancuran kamu, tapi fokus bagaimana kamu keluar dari kondisi ini dengan merubah semuanya. Karena di saat kamu merasa tersakiti, di saat kamu mungkin kehilangan sesuatu, di saat kamu merasa kecewa, sebenarnya itu adalah kesempatan kamu, masa kamu gitu loh, masa emas kamu, dimana akhirnya kamu bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik dari saat ini, yang membuat kamu tidak akan merasa tersakiti lagi gitu loh, ya. Oke, nah jadi di sini aku ngerasakan, coba ada keajaiban ya, yang akan segera kamu miliki. Ya mungkin akan datang bantuan, akan datang rezeki-rezeki yang tidak terduga. Nah, jika benar-benar akan ada rezeki yang tidak terduga, sekarang mungkin bagaimana cara kamu memanfaatkan dengan sebaik mungkin keuangan itu, rezeki itu, kesempatan itu, begitu loh. Jadi jangan sampai kamu mengabaikan itu semua, ya. Tapi kalau kamu fokus kepada rasa sakit, fokus pada kesedihan, kamu meratapi, kamu ngerasa tidak sanggup, tidak mampu, ya otomatis kamu juga tidak akan bisa berkembang, tidak bisa berubah gitu loh. Jadi di sini tentang bagaimana kita mengelola mindset kita, sehingga akhirnya keajaiban akan ada. Ya, perubahan akan kamu lakukan di sini. Oke. Nah, apalagi di sini ada di Hierophant. Di Hierophant ini adalah sebuah kekuatan spiritual ya, yang kamu miliki. Nah, itu sebenarnya kamu seolah-olah kayak mengalami suatu peningkatan dalam kesadaran spiritual kamu. Terkadang kamu melakukan itu melalui meditasi, melalui yoga, atau kamu memperkuat iman kamu, memperkuat ibadah kamu, ya. Nah, disitulah akhirnya kamu merasakan punya kemampuan dalam diri kamu untuk terhubung dengan alam semesta dan menemukan jawaban, ya, dalam menemukan kebahagiaan itu. Jadi kita perlu ya
untuk merenung. Ya, di saat kita tersakiti, kenapa ya aku disakiti? Kenapa aku terluka? Kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Ya, ternyata itu adalah sinyal yang Tuhan berikan kepada kamu agar kamu bisa menemukan yang lebih baik gitu loh. Kondisi yang lebih baik gitu. Oke, karena di sini aku ngelihat ya, kalau dari segi keuangan, kamu akan mengalami peningkatan jadinya. Dari keterpurukan kamu di saat kamu mulai action, ada keajaiban, mulai ada peningkatan. Nah, disinilah mungkin masa emas kamu itu akan segera kamu miliki. Ya, dan kamu juga punya kemampuan dalam mengelola keuangan kamu dengan bijak dan efektif di sini. Oke. Nah, kalau dari karir ya, aku ngelihat ada perubahan juga. Di saat mungkin kamu dulu tidak diakui, tidak dianggap, tidak dipandang oleh atasan kamu ya. Di sini seperti akan ada perubahan. Ya, kamu sudah mulai menunjukkan kemampuan kamu karena kamu memiliki kemampuan. Dan di situ kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya, dan efeknya apa? Efeknya ya secara signifikan kamu seolah-olah kayak diprioritaskan di sini. Atasan kamu mulai melihat ada kelebihan dalam diri kamu. Ya, ada sebuah kekuatan yang cukup luar biasa dalam diri kamu sehingga akhirnya apa? Kamu mengalami kesuksesan besar dalam karir kamu. Mungkin baik melalui promosi jabatan, melalui penghargaan, atau melalui kesempatan baru kamu, peluang baru, pekerjaan baru, ataupun yang lainnya. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Selagi kita bisa bernapas, disitulah kesempatan kita itu selalu ada yang Tuhan berikan. Tinggal bagaimana cara kita untuk melihat kesempatan itu. Ya. Nah, di sini aku melihat ada 7 of Wands. Kamu selalu bertahan di sini. Mungkin dalam cinta dan hubungan kita coba lihat ya. Seperti kamu juga akan mengalami suatu peningkatan juga. Mungkin dalam hubungan percintaan kamu dari segi komunikasi yang mungkin akan mulai membaik ya. Saling percaya satu sama lain ya. Mungkin di sini kamu pernah mengalami ya intinya diabaikan atau kamu disakiti, tapi kamu mencoba untuk bertahan dan memperbaiki hubungan ini. Ternyata bisa gitu loh. Ya. Ternyata bisa. Karena mungkin ini hanya karena faktor perbedaan saja. Sehingga perbedaan itu ya kita kalau kita sadari itu akan menjadi indah buat hubungan kita, maka ya kita akan ngerasa bahagia. Oke? Nah, jika kamu yang benar-benar sudah menikah di sini, aku ngelihat jika ada kerikil-kerikil yang mungkin kamu lewati dalam rumah tangga kamu, lewatilah. Karena itu nantinya akan membuat cinta kamu semakin kuat. Ya. Tapi hindari ego yang berlebihan. Ya. Karena di sini di saat kamu sudah menikah dengan orang yang kamu pilih, itu adalah kesempatan kamu untuk membangun hubungan yang lebih bahagia, ya, lebih intens ke depannya, lebih saling menghargai begitu ya. Oke. Nah, aku ngerasakan di sini di mana bahwasanya apapun yang kamu pikirkan di sini untuk menghilangkan rasa sakit pun itu bisa kamu lakukan. Apapun, ya. Jadi benar-benar kamu adalah sosok yang apa ya kayak punya keinginan selalu untuk bangkit, untuk merubah. Maka keajaiban selalu datang kepada kamu. Ya. Keajaiban, apalagi mungkin kamu juga diprotek oleh semesta. Kamu selalu dijaga, kamu selalu dilindungi mungkin dari hal-hal negatif, dilindungi dari orang-orang yang tidak baik begitu ya. Oke, kita akan coba cek di sini apa yang terbaca. Take time to breathe. Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke. Live your joy. Hidup kamu di sini akan penuh dengan kebahagiaan. Ya, makanya yang aku katakan, jika kamu benar-benar bisa bertahan, merubah semuanya, terus kamu bisa action dengan apa yang kamu pikirkan, maka hidup kamu penuh dengan kebahagiaan. Apapun itu akan bisa segera kamu miliki. Apapun. Ya, jadi banyak kesempatan yang sebenarnya kita miliki di dunia ini, tapi tinggal bagaimana cara kita untuk melihat
Itu bisa kita lihat dari intuisi kita, dari mata kita, dari mata telanjang kita juga bisa gitu loh. Terkadang secara terang-terangan kita juga mendapatkan peluang yang mungkin orang-orang yang baik mungkin datang kepada kita. Nah, itu harus kita manfaatkan, jangan sampai kita menolak gitu loh. Ya. Change and transition. Nah, di sini aku ngelihat kamu juga akan bisa melewati masa transisi kamu. Kamu akan bisa merubah semua kondisi kamu, ya. Jadi saatnya lah kamu di sini mulai menemukan sebuah kebahagiaan, menemukan sebuah kesuksesan, begitu ya. Banyak hal yang mungkin yang kamu temui nantinya, mungkin orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, ya, orang-orang yang selalu ingin membantu kamu dengan keikhlasan, gitu ya. Di sini harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kamu akan melihat banyak hal-hal yang benar-benar di luar dugaan kamu, yang membuat kamu ngerasa mampu gitu loh. Kok bisa aku mampu ya? Kok bisa aku sekuat ini ya? Kok aku bisa sehebat ini ya? Kamu bahkan bingung dengan kekuatan tersebut. Ya, kamu seolah-olah kayak menerima cahaya dari semesta. Dan itu semua kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kamu, karena hal positif yang kamu lakukan, ya. Sehingga akhirnya Tuhan juga memberikan kemudahan bagi kamu. Nah, apapun ini, keajaiban dari manifest kamu, ya, itu gunanya kita punya manifest. Sama halnya dengan tujuan hidup kita. Kita punya tujuan hidup, dan gunanya apa? Ya, untuk perbaikan, untuk kehidupan kita ke depan, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian, ya. Dan ini keajaiban dari manifest kamu dan ternyata terwujud. Karena kamu sudah mulai berpikir bagaimana cara untuk mewujudkan manifest kita. Ya, akhirnya di sini juga ada keajaiban. Asal kita aja yang mampu gitu loh. Asal kita bergerak aja. Asal kita itu tahu apa yang harus kita lakukan, maka akan mendapatkan keajaiban, itu akan nyata, begitu ya. Jadi kalau kita hanya memikirkan saja tanpa action, otomatis kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Manifest kita yang sebanyak apapun yang kita buat, itu tidak akan terwujud kalau kita hanya duduk diam saja dan berdoa gitu tanpa usaha. Karena usaha dengan doa itu adalah satu kesatuan yang harus kita lakukan. Gitu. Dia saling terikat. Jadi ya kalau kita doa ya usaha. Kalau usaha ya diiringi doa gitu loh. Ya, jadi seperti itu kan. Sehingga akhirnya manifest kamu itu bisa akan terwujudkan. Apapun itu harapan kamu, impian kamu itu akan bisa terwujud. Oke. Hello Choice. Nah, kamu juga akan selalu menjadi sosok yang positif ya. Kamu selalu bisa untuk move on, menyembuhkan. Dan kamu bahkan bisa jadi healer ya. Healer bagi mereka-mereka yang mungkin percaya pada kamu. Maksudnya itu percaya begini, bukan percaya pada Tuhan ya. Yakin, maksudnya kamu itu adalah sosok yang membawa kenyamanan bagi mereka. Jadi apapun yang kamu katakan itu memotivasi mereka. Ya, sebagai healer, kamu bisa menyembuhkan mereka-mereka. Itu bukan hanya dokter ya yang bisa menyembuhkan, tapi kamu juga bisa. Kenapa? Karena kamu menggunakan kata-kata untuk membuat mereka nyaman, perilaku kamu yang mungkin membuat mereka betah berlama-lama dengan kamu gitu ya. Nah, itu kesempatan kamu untuk menunjukkan bahwasanya kamu itu adalah orang yang benar-benar bermanfaat. Oke, inilah masa kamu, masa emas kamu untuk menjadi sosok yang berguna, menjadi sosok yang bermanfaat ya. Take time to breathe. Terima kasih Angel. Thank you Angel. I breathe with ease, knowing you're here. Aku ngelihat beberapa dari kamu merasa adanya kedamaian, kebahagiaan, ya. Kamu merasa inilah kebenarannya. Waktu aku menikmati segala hal yang sudah aku perjuangkan, aku manifestkan, oke? Dan aku ngelihat beberapa dari kamu kayak benar-benar ada hal yang kayak yang membuat kamu bersemangat, membuat kamu yakin pada diri kamu bahwasanya aku itu bisa happy loh, bisa bahagia loh ya. Dan semua itu kembali pada diri kamu yang perjuangkan ya, bukan orang lain. Jadi di saat ini, sekarang ini kamu benar-benar berdiri di kaki kamu sendiri, berpijak di kaki kamu sendiri, dan kamu berjuang sendiri, tapi dengan bantuan semesta alam. Karena semesta di sini selalu ada buat kamu. Jadi kamu harus bersyukur ya, berterima kasih
atas apa yang sedang saat ini kamu jalani dan kamu dapatkan. Oke, nah teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai motivasi bagi kita atau pencerahan bagi kita ya. Sampai ketemu lagi, dadah.